Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat mengikuti webinar kita pada hari ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi serta Digitalisasi untuk UMKM. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sahata Edi P. Situmorang. Saat ini saya bertugas sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Kehumasan Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI Pusat. Dan saat ini saya bersama-sama dengan IAI Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Hasbudin SE, MSc AK, IEA, CA, yang menjadi host seminar kita juga saat ini. Dan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Halo Pajak. Ada baiknya saya memperkenalkan dulu Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi akuntan seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Saat ini kita ada 5 kompartemen di IAI. Kenapa dalam bentuk itu? Yaitu kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan sektor publik, kompartemen akuntan syariah, kompartemen akuntan jasa akuntan, dan kompartemen akuntan perpajakan. Dan IAI juga ada di 34 wilayah, dan webinar hari ini adalah webinar ke-29 di IAI wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan dari webinar ini, kita akan mencoba membantu UMKM di mana dengan berakhirnya PP 23 tahun 2018, di mana masa penggunaan PPh final 0,5%, 3 tahun untuk PT itu berakhir di 2020, dan UMKM badan selain PT berakhir di 2021, itu 4 tahun dari 2018, dan untuk perorangan itu akan berakhir di 2025, itu 7 tahun sejak 2018. Kita melihat bahwa dengan ada masa berakhirnya, maka sejak 2020 untuk PT sudah wajib menggunakan pembukuan, dan badan selain PT sejak tahun 2020 tahun ini sudah wajib menggunakan pembukuan. Kita melihat perlu IAI berperan sebagai pembuat standar akuntansi keuangan UMKM. Kita perlu membantu pemerintah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Nah, dalam beberapa webinar yang kita sudah lakukan, kita berkesimpulan bahwa UMKM tidak akan kita ajarkan lagi untuk membuat laporan keuangan, tapi kita akan ajarkan membaca laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan pembuatan laporan keuangan? Makanya kita mengadakan webinar ini kita harapkan selesai di 34 wilayah, yaitu dengan menyediakan jasa pembuat laporan keuangan. Karena kita melihat bahwa program-program pemerintah di lapangan, kita perlu kolaborasikan supaya kita bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan tidak berbayar. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut atau aturan-aturan yang sudah ada di lapangan saat ini, yaitu pertama, ada PP 7 tahun 2021 di mana Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi tingkat 1 maupun tingkat 2 wajib menyediakan aplikasi akuntansi sederhana bagi UMKM secara tidak berbayar. Dan kita juga melihat adanya program Kementerian Pendidikan, yaitu di mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kegiatan di luar kampus, sehingga kita melihat bahwa ada
kekuatan yang bisa disinergikan supaya bisa menyediakan jasa laporan keuangan ini. Kita berkesimpulan bahwa dengan menyediakan jasa laporan keuangan yang akan didukung dengan SDM oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas, terutama di saat ini kita bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tujuan ini bisa kita capai sehingga kita merasa perlu mengadakan webinar ini di seluruh Indonesia, dan ini merupakan yang ke-29. Demikian mungkin pembuka dari saya. Sebagai sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita masuk kepada acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf, mungkin kita tayangkan dulu tata tertib webinar kita. Silakan, operator. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta untuk mengambil sikap sempurna. Silakan, operator.
Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai dengan sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Najis Teten Mas Duki, dalam hal ini yang diwakilkan oleh Bapak Ruli Nuryanto, SE, MSI, selaku staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Koperasi dan UKM. Kepada Bapak Ruli, waktu dan layar kami serahkan, Pak. Terima kasih, Bapak Host, Bapak Sahata Edi B. Situmorang. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Bapak Aridel Mindra. Yang terhormat, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Arsunirman, selaku PLH Kepala Dinas, Pak ya. Kemudian yang terhormat, Bapak Hasibudin, selaku Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat, para pemateri, di sini ada, kalau nggak salah ya, ada Ibu Siti Aisyah, kemudian ada Pak Ishak Awaludin, kemudian juga dari BI, ya ada Pak Rangga Widyatama ya, serta hadirin sekalian para peserta webinar pajak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua hari ini masih diberi kesempatan ya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bertemu, berdiskusi, sekaligus bersilaturahmi walaupun secara online dalam kondisi insya Allah sehat walafiat lahir dan batin. Yang kedua juga kami ingin memohonkan maaf dari Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki, karena pada waktu yang sama pagi ini beliau sudah ada agenda lain dan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap acara ini menugaskan saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan. Kami juga memberikan apresiasi tentu kepada Halo Pajak dan Ikatan Akuntan Indonesia atas inisiatif penyelenggaraan webinar ini ya, yang bagi kami ini merupakan salah satu wujud peran aktif dari Halo Pajak dan Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya untuk mendorong tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari kalangan UMKM, serta untuk meningkatkan literasi keuangan serta juga kualitas pelaporan keuangan dari UMKM. Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia, kalau berbicara pelaku UMKM, kita tentu semua sudah mengetahui bahwa dengan jumlah yang mencapai lebih dari 64 juta, pelaku UMKM kita merupakan pelaku terbesar dari populasi pelaku usaha di Indonesia. Angkanya bahkan mencapai lebih dari 99%, 99,9%. Dan sumbangsih terhadap PDB-nya mencapai angka 60,5%. Belum lagi kalau bicara penyerapan tenaga kerja yang mencapai angka sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia itu diserap di sektor UMKM. Dari potensi yang besar tersebut, ternyata kontribusi pajak UMKM yang tercatat masih rendah. Dari catatan yang kami miliki, kontribusi pajak UMKM di tahun 2019, kalau bicara kontribusi PPh final UMKM, baru mencapai jumlah 7,5 triliun. Atau kalau kita bicara persentase baru mencapai kurang lebih 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama, yang angkanya mencapai 711,2 triliun, data dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Namun Bapak dan Ibu sekalian, dari catatan kami juga terlihat kalau kita bandingkan dari tahun 2016,
dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wajib pajak UMKM sudah tumbuh sekitar 59%, dari 1,45 juta menjadi 2,31 juta. Pertumbuhan tersebut salah satunya ditengarai karena diberlakukannya PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang memberikan skema kemudahan dan juga insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5% dan pemberian alokasi waktu yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk belajar pembukuan dan pelaporan keuangan, yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan usaha berbentuk koperasi, CV atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berupa PT. Selain manfaat tersebut di atas, melalui skema pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018, UMKM juga mendapatkan beberapa manfaat yang penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM bisa lebih bankable, dan dengan demikian bisa mendorong akses UMKM untuk naik kelas menjadi lebih terbuka. Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar, selain PP nomor 23 tahun 2018 tersebut, pemerintah melalui PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM, yaitu dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM secara gratis oleh pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sudah mengembangkan LaMikro atau laporan akuntansi usaha mikro, yaitu sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro. Melalui LaMikro ini, para pelaku usaha mikro dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara lebih mudah. Dan karena juga dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau juga melalui website www.lamikro.com secara gratis. Aplikasi LaMikro ini sudah memenuhi standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga pembukuan tersebut dapat diakui oleh bank. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mendorong UMKM untuk bertransformasi digital. Transformasi digital menjadi kata kunci untuk memulihkan dan membangkitkan sektor UMKM selama pandemi dan pasca pandemi. Ya. Kalau kita lihat riset World Bank atau Bank Dunia, itu menyebutkan 80% UMKM yang sudah beradaptasi dan terhubung dengan ekosistem digital itu memiliki daya tahan yang lebih baik ketika menghadapi pandemi. Di samping itu, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Indonesia juga mengalami peningkatan transaksi daring sebesar 26%, atau sekitar 3,1 juta transaksi setiap harinya, serta kenaikan pengiriman barang sebesar 35%. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, peserta webinar, hal ini menjadi peluang yang saya kira cukup besar bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar daring tersebut. Dan selain itu, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Redseer yang dirangkum oleh Kata Data juga menyebutkan bahwa pada tahun 2022 ini diperkirakan nanti total nilai transaksi e-commerce kita itu bisa mencapai angka 66 juta US dollar, 66 juta US dollar.
Dan pada tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai 104 juta US dollar, dan di tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai angka 121 juta US dollar, atau kalau hitung-hitungan di rupiahnya sekitar 1.500 sampai 1.600 triliun rupiah. Tentu ini merupakan potensi yang tentu diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, digitalisasi sangat diperlukan sebagai terobosan dan inovasi agar selain UMKM bisa memanfaatkan potensi tersebut, juga bisa segera pulih pasca pandemi ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbicara mengenai digitalisasi UMKM, data kami saat ini UMKM yang sudah onboarding ya, atau sudah masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital itu sudah mencapai angka sekitar 19,5 juta UMKM. Dari target 30 juta UMKM yang onboarding di tahun 2024. Percepatan digitalisasi UMKM juga dilakukan dengan perluasan pasar digital melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kemudian onboarding platform pengadaan barang dan jasa LKPP, pasar digital BUMN, serta sistem informasi ekspor UMKM, dan banyak lagi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk swasta dan komunitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, digitalisasi juga dapat menjadi alat percepatan transformasi UMKM, serta juga mendorong kemudahan pelaporan pajak secara juga mendukung peningkatan literasi perpajakan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kami juga mendorong sejalan dengan digitalisasi UMKM, mendorong agar UMKM informal bisa bergeser menjadi formal. Ya. Antara lain, agar mereka bisa memenuhi izin-izin usaha seperti NIB ya, dan memiliki NPWP. Hal ini antara lain bertujuan agar UMKM kita juga bisa terdata dengan baik, sehingga kebijakan UMKM ke depan akan lebih baik dan tepat sasaran. Webinar seperti ini juga perlu terus-menerus dilakukan agar semakin menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya pajak. Dengan adanya NPWP contohnya, tentu bukan berarti kita akan dikejar-kejar pajaknya, bukan berarti pula penghasilan akan berkurang karena terdapat kriteria dan mekanisme pemberlakuannya. Nah, melalui webinar ini juga diharapkan literasi perpajakan itu bisa menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM terhadap arti penting perpajakan ini. Misalnya saja, PPh UMKM sejak PP 23 tahun 2018 dikenakan tarif final 0,5% dengan omset usaha kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Kemudian melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga telah termuat ketentuan batasan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Hal tersebut memberikan informasi bahwa kebijakan perpajakan juga bisa dianggap juga berpihak kepada UMKM. Dengan adanya perubahan kriteria UMKM dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ke PP Nomor 7 Tahun 2021, maka ke depan tentu akan ada penyesuaian kebijakan perpajakan, khususnya perubahan PP Nomor 23 2018. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kepada semua pihak yang hadir di sini, Halo Pajak, IAI dan lainnya, mari kita sama-sama kawal agar semakin terwujud ini Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan pajak yang berkeadilan bagi para pelaku UMKM kita. Adanya reformasi perpajakan juga membuat fungsi APBN kita akan semakin kuat. Untuk tentunya tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembiayaan pembangunan, layanan publik, redistribusi sumber daya yang lebih merata, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu hadirin peserta webinar UMKM yang terhormat, melalui webinar ini diharapkan para peserta bisa memperoleh pemahaman antara lain penjelasan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, manfaat dari SAKM-KM tersebut dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, PPh final UMKM 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 penghitungan dan penerapannya, serta reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan implikasinya khusus kepada pelaku maupun calon pelaku UMKM kita. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya webinar aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi UMKM. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta sekali lagi memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pelaku UMKM kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Ruli. Seperti biasa Pak, jadi kita ajak diskusi nih Pak dari Sulawesi Tenggara nih. Jadi supaya kita sama-sama mendengar bahwa wilayah Sulawesi Tenggara akan mendukung program kita Pak. Pak Arindra juga kita ajak ya Pak. Jadi intinya sebetulnya seperti saya sebutkan di awal tadi, Pak Hasbudin bisa dia join? Pak Ishak mewakili dekan ya Pak ya sementara Pak ya. Jadi seperti di awal saya sebutkan tadi bahwa memang kita menggalang seluruh kegiatan di daerah untuk mewujudkan bagaimana pembukaan ini bisa terwujud. Seperti disebutkan tadi bahwa kita tidak akan lagi mengajari UMKM untuk membuat laporan keuangan, tapi membaca laporan keuangan. Nah, untuk pembuatan laporan keuangan, kita akan serahkan kepada universitas melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana SDM ini gratis Pak. Jadi artinya aplikasinya tadi sudah disebutkan Pak Ruli adalah mikro, SDM-nya ada mahasiswa, jadi kita tinggal mewujudkan aja nih supaya bisa terlaksana. Pak Kadis, Pak Arsunirwan, join Pak, silakan Pak. Tolong operator. Jadi memang tujuan daripada webinar kita ini untuk mensinkronis Pak, artinya kebijakan-kebijakan di daerah, dari pusat maupun di daerah, supaya ini bisa berjalan. Pak Arsunirwan, tolong operator bisa ditambah. Ya. Ya, sudah bisa Pak, dengar Pak? Ya, bisa Pak. Jadi nanti karena ini tadi di PP 7 tahun 2001 juga ini gratis Pak. Jadi memang kita coba mensinergikan fasilitas-fasilitas yang ada di sumber-sumber daya yang bisa diberdayakan di daerah, yaitu dari universitas, terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti lain mungkin Pak Aridel ini ada kayak relawan pajak, tapi ini kan kalau relawan pajak ini sifatnya temporer. Jadi ini coba berlangsung. Jadi kalau dari kita seperti di AI kita sebutnya KJA, Kantor Jasa Akuntan, yang dimana kita bisa menyediakan laporan keuangan yang gratis. Nah, cuma dalam beberapa wilayah yang kita laksanakan, universitas biasanya meminta jaminan Pak. Jadi artinya kalau mahasiswa itu nanti kita didik untuk siap dengan aplikasi, sedangkan nanti UMKM-nya hanya menggunakan jasa tersebut dan tidak berbayar. Nah, kira-kira masukannya gimana Pak ini dari daerah? Terutama mungkin dari Pak Aridel dulu Pak. Ini jadi program kita ini. Jadi nanti mungkin juga wajib pajak yang belum bisa mampu membuatkan laporan keuangan, apakah nanti bisa mampu diarahkan ke sini Pak? Silakan Pak Aridel Pak. Oh, baik. Baik, terima kasih. Dengar suara saya? Terdengar Pak. Ini kita cuma diskusi aja Pak. Jadi nanti Bapak sambutannya, keynote-nya nanti belakangan Pak. Jadi kita hanya... Saya sepertinya tidak bisa ikut full ya. Oh gitu ya? Iya, saya nggak bisa ikut full. Oh enggak. Nanti ya pas Pak. Keynote saja kita gimana? Diskusi aja sebentar Pak. Jadi artinya kita ada program ini. Artinya nanti kita dari saya YAI, gabung aja ya. Saya langsung aja karena di sini saya ada agenda lain. Izin nih Pak Salah, Pak Sahli.
Kebetulan kan di sini nanti diskusi bisa ada Pak Eko Pandoyo. Oke Pak, oke. Silakan Pak. Saya izin gimana? Schedule-nya Bapak jam 9.35 Pak. Jadi kira masih seperti di schedule-nya 9.35. Jadi Saya tidak dapat schedule nih. Saya oke Pak. Pak Sunirman dulu deh Pak. kebetulan. Pak Sunirman bisa kasih masukan Pak. Kira-kira program kita ini nanti kalau misalnya kita menyiapkan mahasiswa untuk menyediakan jasa pembuatan laporan, kira-kira kita bisa kerjasama Pak Sunirman Pak. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran Pak? Halo? Kedengaran Pak Sunirman Pak. Ya. Baik Pak Sata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya kami dari Dinas Koperasi Umkm Sulawesi Tenggara sebenarnya kegiatan ini sangat baik sekali bagi kami Pak. Namun barangkali ada sesuatu atau beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ini kami inginkan juga mungkin bukan hanya pengen pajak yang harus mengetahui tentang bagaimana cara menyusun perpajakan, laporan sebagainya. Kami juga berharap sepertinya kalau instansi-instansi seperti kami yang sering berhubungan dengan para UMKM ini, kami mungkin juga bisa diberikan semacam pelatihan yang bisa kami jadikan dasar untuk kami bisa minimal bisa memberikan dan mengajar sedikit beberapa UMKM yang ada pada data yang ada pada kami di Sulawesi Tenggara ini. Oleh itu barangkali dari kegiatan ini saya berharap untuk tidak hanya berakhir sampai di sini. Kalau bisa itu setiap dinas koperasi Sulawesi Tenggara sebagainya itu dilibatkan dalam penyusunan tentang bagaimana cara membuat akuntansi dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pajak, Pak. Itu barangkali untuk sementara Pak dari kami. Baik. Pak Hasbudin Pak. Silakan Pak Hasbudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang wakili yang tampil pada pagi hari ini. Saya sebagai Ketua IAI, saya lihat tadi Pak Sahatta juga sebagai moderator, beliau juga ada di IAI KJ apa ya? Iya Pak. Nah, ini apa yang diusulkan tadi, terutama untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, saya kira memang ini mungkin perlu diintensifkan. Kami sebagai IAI maupun juga sebagai KJA di wilayah Sulawesi Tenggara, saya kira kita siap. Dan seperti ada beberapa kegiatan juga IAI wilayah melalui perintah dari IAI pusat untuk membantu penyusunan laporan keuangan kepada pesantren Pak. Jadi dari BI menyiapkan aplikasi dengan IAI. Nah, kami IAI wilayah disuruh membantu untuk kedengaran nggak suara saya Pak? Kedengaran Pak Hasbudin, kedengaran Pak. Jadi IAI di wilayah Sulawesi Tenggara membantu membimbing pondok pesantren untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang di tengah. Sehingga saya kira IAI wilayah juga, apalagi tadi sudah ada aplikasi, kami siap membantu untuk membantu UKM terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang masih banyak. Dan tadi Pak dari Dinas Koperasi sangat mengharapkan bukan cuma untuk para pelaku UKM, tapi dari Dinas Koperasi yang mungkin yang banyak terlibat terhadap pendampingan koperasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya kira itu dari kami, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hasbudin. Pak Ishak Pak, mewakili Fakultas Ekonomi Bisnis Pak. Ya. Kebetulan Pak Dekannya belum. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, kita Pak ya. Jadi saya juga tidak punya mandat ini Pak. Jadi saya maksudnya kita memanfaatkan kampus Merdeka Belajar Pak. Oke Pak. Jadi sekarang kali ini Pak, jadi perkembangan di koperasi sekarang ini bisa Tenggara kan naik turun ini Pak Asuman ya, Asunirman ya. Yep. Turun perkembangan di koperasi kan naik turun ini Pak. Nah ya. Yep. Jadi waktu zaman Soeharto itu koperasi dulu hampir semua saya yang audit Pak.
Ya Sulawesi Tenggara itu hampir semua saya. Terus tahun-tahun terakhir ini enggak pernah tahu. Jadi ada dulu koperasi di Sulawesi Tenggara itu udah berkembang, Telkom. Tapi sekarang kan kayak hampir hilang ya, kalau tidak salah ya. Nah itu tidak tahu bagaimana pembinaan ke depan itu Pak, supaya koperasi-koperasi yang sudah ada itu harus dikembangkan lebih bagus ya, supaya karena selain koperasi di Tenggara ini kan semua hampir mati suri Pak. Saya minta maaf Pak Sulman, saya Pak ini, saya mewakili pribadi ini Pak ya, tidak mewakili dekat-dekat ini Pak. Nah, barangkali perlu nanti evaluasi ini Pak ya, mungkin nanti dari aspek perbankannya Pak, nanti bagaimana? Dulu kan ada, kalau tidak salah dulu ada waktu Bank Indonesia dulu itu Pak di Sultra, saya pernah mengajar Pak pembinaan waktu Depnaker, pembinaan kelompok-kelompok UKM. Dan ada kelompok UKM dulu itu pernah ada kerjasama dengan ekonomi dulu Pak dengan Bank Indonesia. Itu perlu akan kita kembali bagaimana itu Pak. Itu kalau saya punya Pak. Ya kalau yang lain kan saya bersedia bantu Pak. Baik segi KDA, baik dari segi KAP. Saya siap bantu di koperasi Sulawesi Tenggara Pak. Ya. Oke Pak, itu Pak. Tadi Ketua YAI Sulawesi Tenggara sudah ngomong, dari kami semua Pak dari akademisi saya membantu Pak. Insya Allah Pak. Hanya sekarang perlu kali dari koperasi ini mengundang kita Pak. Bagaimana? Ya, karena koperasi kayaknya ini Pak tidak pernah melihat dari kampus ini Pak. Bagaimana Pak ya? Hanya kayaknya berdiri sendiri juga Pak ya. Jadi itu barangkali yang perlu sekarang Pak kita bersinergi barangkali Pak ke depan ini Pak. Mudah-mudahan kepala kadisnya Pak bisa Pak ya berinformasi Pak, kita berkolaborasi semua bagaimana baiknya Pak supaya koperasi ke depan ini Pak bisa berkembang. Itu barangkali Pak. Iya, itu barangkali Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak. Makasih Pak Ishak. Jadi Pak Ruli, jadi di wilayah Sulawesi Tenggara siap Pak mendukung Pak. Jadi artinya dengan PP 7 tahun 2021 bahwa dengan adanya aplikasi kita akan bisa memanfaatkan dengan bantuan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Jadi kita tinggal mensinergikan Pak. Kira-kira demikian Pak Ruli. Kalau ada masukannya silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi ada beberapa masukan. Ya saya pikir sangat perlu ya, terutama tadi Pak Sahata kan sampaikan bahwa sekarang sudah ada peraturan NIK itu sekaligus berlaku sebagai NPWP. Nah tentu penjelasan kepada masyarakat terkait ini ya harus masuk Pak dalam materi webinar-webinar, kalau nggak saat ini ya selanjutnya lah. Jangan sampai nanti ada pemahaman bahwa wah ini kita dipaksa ini bayar pajak, hal-hal seperti itulah yang saya tadi sampaikan, bahwa kesadaran itu yang memang perlu ditumbuhkan, dan kesadaran itu akan tumbuh ketika pemahaman masyarakat utuh terhadap pajak dan sekaligus penghitungan dan pemanfaatannya. Itu Pak Sahata. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk diskusinya Pak Ruli. Terima kasih untuk Pak Faisa, Pak Sudirman, Pak Asbudin, dan Pak Ridel. Baiklah, kita akan terima kasih banyak Pak Ruli. Salam Pak Teten, Pak Teten Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat. Ya, makasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli, makasih Pak, makasih. Ya. Baiklah. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Laude Saifuddin, MSI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Insinyur Arsunirman, MSI, selaku PLH Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk Pak Arsunirman, waktu dan layar kami silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sahata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, dengaran Pak suara saya Pak? Kedengaran Pak? Ya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ruli Haryanto sebagai mewakili Bapak Menteri Koperasi UMKM. Bapak Profesor Hasbudin, beliau adalah pemerhati ekonomi Sulawesi Tenggara. Beliau juga adalah mantan dosen saya Pak di Halu. Beliau memang banyak belajar dari beliau Pak. Yang terhormat Bapak Sahata, Bapak Ishak Awaludin, dan semua bapak-bapak yang hadir dalam webinar ini. Pertama-tama saya mohon maaf, Kepala Dinas seharusnya yang mengikuti dalam kegiatan ini, tapi beliau mulai tanggal kemarin 24 Agustus 2022 beliau berangkat
ada kegiatan tim 2 di Kalimantan Selatan, Pak. Dan berakhir mungkin sampai Desember tanggal 8 2022. Olehnya itu mungkin tidak mengurangi hormat kami dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa sedikit menggairahkan ekonomi mikro di Sulawesi Tenggara, terutama pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mewakili sambutan ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara webinar melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Halo Pajak yang bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Sulawesi Tenggara. Perlu kami sampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara ini ada namanya aplikasi Bosara, Pak. Ini Bosara ini artinya belanja online Sulawesi Tenggara. Dan kami tambahkan bahwa dalam Bosara ini kami sudah juga aplikasikan di dalam e-katalog UMKM, di mana Sulawesi Tenggara ini yang UMKM yang sudah mendaftar dalam katalog elektronik itu sudah 3.721 UMKM di Sulawesi Tenggara. Untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak kepada para pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara, kami atas nama pribadi merasa sangat berbahagia dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Halo Pajak yang telah bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia IAIA wilayah Sulawesi Tenggara untuk melakukan kegiatan webinar kepada para pelaku UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah merupakan kewajiban setiap entitas dalam suatu negara, tidak terkecuali orang pribadi. Di Indonesia sendiri, kita mengenal wajib pajak orang pribadi dan pajak untuk badan. Sebagaimana diketahui, pajak pribadi sendiri dikenakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti CV, firma, dan lain-lainnya. Demikian juga koperasi dan badan usaha lainnya yang sudah memiliki ketetapan hukum. Sedangkan untuk wajib pajak orang ditujukan bagi pengusaha yang memiliki usaha kecil menengah yang kita kenal sekarang dengan pelaku UMKM. Orang pribadi sendiri memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilannya, baik berupa penghasilan rutin maupun harta yang dimiliki melalui SPT tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. Wajib pajak orang pribadi sendiri memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Meskipun begitu, orang pribadi hanya berkewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan, mengingat pajak pertambahan nilai atau PPN akan dipungut dan dilaporkan oleh pengusaha kena pajak. Terdapat dua pasal pajak penghasilan yang wajib dilaporkan oleh orang pribadi. PPh pasal 21 dan PPh UMKM berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 untuk pengusaha orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil menengah dengan omset di bawah 4,8 miliar wajib membayar pajak penghasilan sebesar 0,5%. Pajak ini sendiri dikenakan dengan prinsip tax yang diperhitungkan nilai pajaknya berdasarkan penghasilan neto. Hitungan omset yang menjadi acuan pengenaan tarif PPh final adalah omset per bulan sampai maksimal 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui program Sistem Informasi Data Tunggal SIDT tahun anggaran 2022, pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara telah diberi amanah untuk melakukan pendataan sebanyak 3 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah total UMKM yang diberikan untuk didata adalah 63.000 pelaku UMKM dengan rincian sebagai berikut. Kota Kendari sebesar 27.000 UMKM. Kabupaten Konawe sebanyak 19.000
dan Kabupaten Buton sebanyak 17.000 UMKM yang didata untuk tahun ini. Olehnya itu, dengan adanya pendataan UMKM yang dibebankan oleh kementerian, ini mudah-mudahan kami dapat mengcover semua UMKM yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kami berharap bukan hanya 3 kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara yang kami data UMKM-nya, tapi kami berharap bisa 17 kabupaten kota dapat kami merekap jumlah UMKM di Sulawesi Tenggara, sehingga ada data yang real yang bisa kami laporkan dan menjadi catatan untuk Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Olehnya itu, akhir kata yang dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mempercepat penataan pelaku UMKM yang dilakukan oleh emulator pada masing-masing kabupaten kota, diharapkan para UMKM dapat memberikan data yang akurat serta dengan nomor pokok pajak terhadap pelaku UMKM di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang tidak sesuai dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan dapat menjadi perhatian dan renungan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Jadi tadi seperti diskusi kita Pak, yang penting sebetulnya kita mewujudkan bagaimana kerjasama ke depan bisa lebih baik Pak. Jadi seperti saya bilang tadi, dari beberapa wilayah yang kita sudah adakan webinar, kita berkesimpulan bahwa kita dapat Pak menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Jadi artinya kita tidak bisa memasakkan lagi mendidik UMKM, tapi kita bisa membuatkan Pak dengan bantuan tadi universitas. Nah, yang masalah di lapangan Pak adalah apakah ada jaminan nanti dari ketiga ini jasanya sudah ada, UMKM-nya mau bergabung Pak. Jadi kita minta bantuan nanti Pak untuk koordinasi, nanti kita dari IAI wilayah, dari universitas akan melakukan MOU dengan dinas. Nanti mungkin kita minta bantuan Bapak untuk koordinasi Pak dengan dinas tingkat 2 Pak, karena kan secara struktur memang tidak ada langsung Pak, tapi berkoordinasikan mungkin sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Nanti universitas bisa menyediakan jasa ini sehingga Bapak bisa sama-sama kita Pak mewujudkan pembukuan yang dengan elektronik Pak. Dari Kementerian Koperasi ada Lamikro maupun ada dari BI ada namanya Siapik Pak. Jadi kita harapkan kerjasamanya Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Siap. Bisa Pak ya? Siap. Baik Pak Sudirman, terima kasih banyak. Salam buat Pak Kepala Dinas Pak. Terima kasih atas dukungannya.